Hai, selamat datang di video kali ini. Semoga di tengah pandemi yang melanda kita semua sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Olive. Di video kali ini saya tidak akan sendiri karena nantinya saya akan ditemani oleh teman saya. Oh ya, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung UKT berdasarkan pendapatan kapita. Nah, buat teman-teman yang belum paham nih cara menghitung UKT, wajib banget nonton video ini. Yaudah, daripada berlama-lama, lebih baik kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Jadi kali ini aku akan ngejelasin tentang apa sih itu UKT. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu. Nah, buat yang belum tahu apa itu UKT, jadi UKT merupakan sistem pembayaran yang dibayarkan sekali pada setiap semester di awal perkuliahan. Sebenarnya UKT ini mirip-mirip sama SPP waktu kalian sekolah dulu. Cuma bedanya SPP itu dibayarnya setiap bulan sekali. Nah, kalau UKT ini dibayar setiap 1 semester sekali. Nah, setelah penjelasan tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, UKT itu dipakai buat apa sih? Jadi, UKT ini digunakan untuk mencakup seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Di dunia perkuliahan, selain UKT, juga ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan hal itu. Nah, istilah-istilah tersebut yaitu BOPTN dan BKT. BOPTN itu apa sih? BOPTN itu merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Jadi intinya, BOPTN itu adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Akan tetapi, BOPTN yang diberikan kepada setiap perguruan tinggi negeri itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh status wilayah, indeks jenis program studi, dan akreditasi PTN. Setelah itu ada BKT. BKT itu singkatan dari biaya kuliah tunggal. Jadi intinya BKT itu adalah total biaya yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran dalam 1 semester pada program studi yang dipilih. Biaya yang mencakup BKT itu adalah biaya SKS, praktikum, KKN, wisuda, dan fasilitas kampus. Setelah penjelasan sebelumnya, jadi penentuan UKT sebuah perguruan tinggi negeri itu dipengaruhi oleh BOPTN dan BKT. Adapun cara untuk menentukan UKT di sebuah perguruan tinggi negeri yaitu UKT sama dengan BKT dikurang BOPTN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menentukan UKT. Penggolongan UKT sendiri itu dilihat dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu dapat dihitung dari pendapatan hasil kotor orang tua dibagi jumlah seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam kartu keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria penentuan UKT. Di Untut sendiri terdapat 3 kriteria penentuan UKT. Setiap kriteria tersebut dibagi menjadi beberapa level yang didasarkan pada pendapatan per kapita. Kriteria pertama. Pada kriteria pertama ini, UKT tertingginya itu di antara 2 juta sampai 3.500.000. Nah, yang termasuk di kriteria pertama itu 1. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Peternakan. 2. Semua jurusan D3 Fakultas Pertanian. 3. Semua jurusan S1 Fakultas Hukum. 4. Semua jurusan S1 Fakultas MIPA. 5. Semua jurusan S1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 6. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Ilmu Budaya kecuali jurusan Pendidikan. 7. Semua jurusan S1 Sosiologi, Ilmu Politik, dan Hubungan Internasional. Nah, di kriteria pertama ini terdapat 7 level. Level pertama itu pendapatan per kapitanya di antara 1.000 sampai 150.000. Level kedua, pendapatan per kapitanya di antara 151.000 sampai 300.000. Level ketiga, pendapatan per kapitanya di antara 301.000 sampai 400.000. Level keempat, pendapatan per kapitanya di antara 401.000 sampai 500.000. Level kelima, pendapatan per kapitanya di antara 501.000 sampai 600.000. Level 6, pendapatan per kapitanya di antara 600.000 sampai 700.000. Level 7, pendapatan per kapitanya di atas 701.000. Nah, selanjutnya kriteria kedua. Untuk kriteria kedua ini, UKT tertingginya di antara 3.500.000 sampai 9.500.000. Nah, yang termasuk di kriteria kedua adalah 1. Semua jurusan S1 Fakultas Pertanian. 2. Semua jurusan S1 Fakultas Teknik. 3. Semua jurusan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan. 4. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Biologi. 5. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis kecuali Pendidikan Ekonomi. 6. Semua jurusan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik. 7. Semua jurusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris.
Di kriteria kedua ini dibagi menjadi 7 level. Level pertama, pendapatan per kapitanya di antara 1.000 sampai 250.000. Level kedua, pendapatan per kapitanya di antara 251.000 sampai 500.000. Level ketiga, pendapatan per kapitanya di antara 501.000 sampai 600.000. Level 4, pendapatan per kapitanya di antara 601.000 sampai 700.000. Level kelima, pendapatan per kapitanya di antara 701.000 sampai 800.000. Level 6, pendapatan per kapitanya di antara 800.000 sampai 900.000. Dan level ke-7, pendapatan per kapitanya di atas 900.000. Nah, yang terakhir ada kriteria ketiga. Di kriteria ketiga ini, UKT tertingginya itu di antara 10 juta sampai 17.500.000. Nah, yang termasuk di kriteria ketiga ini cuma ada satu, yaitu semua jurusan S1 Fakultas Kedokteran. Di kriteria ketiga ini juga dibagi menjadi 7 level. Level pertama, pendapatan per kapitanya di antara 1.000 sampai 400.000. Level kedua, pendapatan per kapitanya di antara 401.000 sampai 800.000. Level ketiga, pendapatan per kapitanya di antara 801.000 sampai 1.200.000. Level keempat, pendapatan per kapitanya di antara 1.201.000 sampai 1.600.000. Level 5, pendapatan per kapitanya di antara 1.601.000 sampai 2 juta. Level 6, pendapatan per kapitanya di antara 2.100.000 sampai 2.400.000. Level 7, pendapatan per kapitanya di atas 2.400.000. Selanjutnya, ini ada tabel penggolongan UKT setiap jurusan di Unsud. Mungkin sebagian dari kalian masih pada bingung bagaimana sih cara perhitungan UKT yang benar. Nih, sekarang aku kasih contoh persoalan perhitungan UKT yang benar. Aryo adalah seorang mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang lolos SNMPTN di jurusan Matematika. Ayah dan ibunya memiliki penghasilan sebesar 2.500.000 setiap bulannya. Aryo merupakan dua bersaudara. Berapakah UKT yang harus dibayarkan oleh Aryo? Cara pertama yaitu lihat kriteria jurusannya. Nah, di sini kan Aryo jurusannya matematika. Nah, matematika itu terdapat di Fakultas MIPA. Fakultas MIPA itu sendiri menempati kriteria pertama. Setelah kita mengetahui Aryo itu ada di kriteria pertama, lalu langkah selanjutnya adalah hitung pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga yang terdapat dalam KK. Nah, pendapatan orang tua Aryo kan tadi sebesar 2.500.000. Sedangkan jumlah anggota keluarga yang terdapat dalam KK sebesar 4. Jadi 2.500.000 dibagi 4 sama dengan 625.000. Jadi Aryo harus membayar UKT pada level 6 yaitu sebesar 3 juta setiap semesternya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang penyesuaian UKT. Buat mahasiswa yang merasa nominal UKT tidak sesuai dengan kemampuan atau terdapat perubahan keadaan ekonomi orang tua, dapat mengajukan penyesuaian nominal UKT mulai dari semester 2. Mekanisme penyesuaian nominal UKT diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2015 tentang pedoman penyesuaian uang kuliah tunggal. Berikut adalah persyaratan umum penyesuaian UKT. 1. Surat permohonan keringanan yang disertakan alasan ditunjukkan kepada dekan, tertanda tangan mahasiswa yang mengajukan dan orang tua. 2. Surat keterangan penghasilan orang tua atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan pensiun atau PHK. 3. Surat keterangan mahasiswa aktif. 4. Surat keterangan tidak menerima beasiswa. 5. Fotokopi KTM atau kartu tanda mahasiswa. 6. Fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk. 7. Fotokopi KK atau kartu keluarga. 8. Fotokopi KHS atau kartu hasil studi. 9. Slip pembayaran UKT terakhir. Setelah tadi ada persyaratan umum penyesuaian UKT, sekarang ada persyaratan khusus penyesuaian UKT. Untuk persyaratan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultasnya masing-masing. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat mengakses link di bawah ini. Dan mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi Kementerian Advokasi BEM fakultas masing-masing. Sekian penjelasan tentang uang kuliah tunggal di Universitas Jenderal Sudirman. Jika masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di @ftw7190a atau di Instagram @batir_unsud atau call center di 0898 7793 406. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan cara menghitung UKT berdasarkan pendapatan kapita? Jelas sangat mudah bukan? Semoga informasi ini membantu kalian ya. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf tidak banyak kesalahan. Kritik dan saran kami terima. Saya Olive, pamit undur diri. Terima kasih dan tetap semangat.